kita akan lebih mudah belajar kalau kita merasa senang. Begitu juga dengan anak usia dini. Makanya pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya dengan bernyanyi dan mendengarkan musik. Ketika anak bernyanyi dan mendengarkan musik, kecerdasan bahasa mereka akan lebih optimal karena kosakata mereka menjadi lebih banyak dan itu berarti kecerdasan bahasa mereka sudah dikembangkan. Kecerdasan musikal akan muncul ketika mereka dapat membedakan suara-suara yang ada dalam musik. Kemudian kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan ketika mereka bergerak, menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sesuai irama musik. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Ketika anak mulai bernyanyi dan berani menyanyikannya di depan teman-teman, kecerdasan intrapersonalnya menjadi lebih berkembang. Dan selanjutnya ketika mereka bergerak mengikuti irama dan birama sesuai ketukannya sambil menghitung, itu berarti mereka mengembangkan kecerdasan matematik. Nah, ternyata banyak ya kecerdasan majemuk yang bisa dikembangkan hanya ketika mereka melakukan kegiatan bernyanyi dan mendengarkan musik. Permasalahannya adalah lagu-lagu atau musik yang seperti apa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD anak-anak beraktivitas, bernyanyi dan mendengarkan musik yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yuk kita lihat. Oke, hari ini anak-anak kita mau latihan karena 1 minggu ke depan kita mau ada pentas. Oke, latihannya semangat ya. Bentar, Pak Guru akan nyalakan lagunya dulu. Siap. Konsentrasi, tetap semangat. Dengarkan musiknya. Geser lagi. Gerak. Saat ini tidak banyak anak-anak yang tahu lagu-lagu yang sesuai dengan usianya. Banyak anak yang lebih hafal lagu-lagu orang dewasa dan bahkan mampu menirukan gerakan-gerakan atau gaya orang dewasa menyanyi. Salahkah itu? Anak memang tidak dengan sengaja mempelajari itu, tetapi tanpa mereka sadari, semua itu terekam melalui aktivitas visual dan pendengarannya karena setiap hari mereka melihat di televisi atau mendengar di radio. Berapa banyak radio dan televisi yang menayangkan lagu-lagu anak, bandingkan dengan frekuensi penyiaran lagu orang dewasa. Sementara di rumah, berapa banyak orang tua yang memfasilitasi anak dengan memutar kaset lagu-lagu anak. Dan bagaimana pula di lembaga PAUD? Ada memang kegiatan menyanyi lagu anak, tapi sudah cukup menarikkah aktivitasnya sehingga anak senang melakukannya? Banyak guru di lembaga PAUD menyanyi hanya sekedar melafalkan lagu tanpa intonasi yang benar dan ekspresi yang sesuai. Jika diiringi musik dari kaset akan lebih menyenangkan pula. Lagu-lagu anak ini pun bisa dialunkan terus-menerus melalui pengeras suara yang cukup bisa didengar anak, misalnya saat waktu istirahat, sehingga terdengar terus oleh anak, dan begitu juga di rumah. Ya, oke anak-anak, hari ini latihannya cukup dulu, besok kita lanjutkan kembali. Oke? Halo Ibu, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabar? Baik Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dian Ansuria. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan berguna buat Ibu dan Bapak dan pemirsa di rumah. Tadi kita sudah lihat Bu ya di monitor bagaimana anak-anak usia dini mereka melakukan kegiatan yang kelihatannya kurang sesuai dengan tahapan perkembangan dan usianya, terutama berkaitan dengan lagu dan musik. Sering banyak kita lihat anak-anak hafal lagu-lagu orang dewasa dan meniru gerakan-gerakannya, dan tentu itu sangat mengkhawatirkan untuk pendidikan ya, dari sisi pendidikan. Padahal kan banyak ya lagu-lagu anak, tapi kenapa sih ya mereka harus
melakukan atau meniru lagu-lagu dewasa dan gerakan-gerakan orang dewasa itu sangat menggetirkan gitu. Kemudian dari sisi pendidikan itu kurang mendukung juga proses pembelajarannya, secara psikologis juga. Jadi banyak hal yang membuat kita sebagai pendidik perlu mengkhawatirkan itu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana, menurut Bapak? Iya Bu, saya kan seorang guru ya. Sebenarnya sih memang dilema ya Bu ya kalau seperti itu ya. Iya. Terkadang kita di sekolah tuh suka ada pentas-pentas seperti itu kan ya. Karena ya udah orang tua sangat mendukung kalau memang anaknya harus tampil berani seperti itu kan. Dan kita juga punya target ya untuk anak, mungkin kayaknya tarian tradisional deh ya, atau nggak lagu anak-anak gitu. Setelah kita latihan, kita tampilkan di orang tua, coba dilihat dulu, kadang-kadang orang tua ngerasa kok kayak gini sih Bu gitu kan, banyak lagu yang lebih gitu ya, walaupun memang udah ada sih lagu anak-anak tapi tetap syairnya itu kan kadang-kadang nggak sesuai ya Bu ya. Kita kadang-kadang bingung gitu loh, bagaimana caranya nih supaya orang tua mengerti gitu loh, ini bukan usianya mereka gitu loh. Seperti itu Bu. Dari segi pendidikan Iya. Dilema karena kita sebagai pendidik punya aturan-aturan yang harus kita lakukan dengan metode yang sesuai tahapan perkembangan anak, apa saja yang harus kita berikan ke anak, dan sementara tuntutan dari luar seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, dan itu nanti kita diskusikan lagi. Kalau menurut Bapak bagaimana dari sisi orang tua nih? Iya, kalau kami orang tua mungkin melihatnya begini Bu. Kalau anak yang sudah mampu menirukan sesuatu yang sepertinya di atas umurnya rata-rata, itu kita melihat suatu anak yang kreatif ya. Mereka bisa meniru, mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya. Tapi itu pun juga mungkin mohon dijelaskan lebih lanjut. Betul. Memang kita harus bisa membedakan ya antara kegiatan bermain peran ya, meniru orang dewasa, dengan acting gitu ya, acting yang berlebihan untuk tahapan perkembangannya. Jadi jangan sampai itu mempengaruhi sisi psikologis anak yang akhirnya mereka kehilangan masa kanak-kanaknya, dan itu nggak mungkin terulang lagi. Jadi masa keemasannya dia usia 0 sampai 5 tahun itu masa golden age yang anak harus banyak bermain sampai puas, sehingga nanti di dewasanya mereka nggak perlu lagi main-main. Kemudian meniru ada batasannya, sehingga mereka tidak harus ketika dewasa memaksakan diri untuk meniru orang lain gitu ya. Seperti sekarang ini banyak kasus anak-anak meniru satu tokoh gitu ya. Tokoh itu udah sampai dibentuk bonekanya, di pakaiannya, sampai mereka tiru itu kan juga dari luar, dan kurang berbudaya untuk Indonesia yang kita tahu budaya timur kan beda gitu ya. Oh iya Bu, betul sekali Bu. Begini ya Bu, untuk mengenai musik nih Bu ya. Iya. Sebenarnya musik apa sih yang sesuai untuk merangsang kecerdasan anak itu sendiri kan? Kalau orang banyak bilang kalau lagi hamil tuh dengarkan musik-musik yang klasik, yang seperti ini. Sementara kalau untuk usia yang sudah di atas 3 sampai golden age tadi yang Ibu bilang, itu yang lebih cocok untuk mereka, kira-kira musik apa ya Bu? Ya, ada beberapa kiat sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita kembangkan di lembaga PAUD, aktivitas yang menyenangkan yang membuat anak senang dengan lagu-lagu anak-anak dan musik sederhana yang sesuai tahapan perkembangannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu, saya harus berinteraksi langsung dengan anak-anak di lembaga PAUD. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Pemirsa, tema kita kali ini adalah bagaimana membangun kecerdasan anak usia dini melalui kegiatan menyanyi dan mendengarkan musik serta bergerak.
Nah, Ibu Inu dan Bapak, tadi saya sudah janji akan memberikan kiat sederhana bagaimana mengembangkan kecerdasan anak melalui kegiatan menyanyi dan mendengarkan musik. Setelah ini saya akan berinteraksi dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Bapak Ibu nanti bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Kemudian punya permainan nih, lagunya mari mari mari, mari mari mari, mari kita main bersama. Dengar dulu lagunya. Pegang hidung, pegang kuping, pegang hidung kuping bersama. Sekarang tambah gerakannya. Mari mari mari, mari mari mari, mari kita main bersama. Pegang hidung, pegang kuping, pegang hidung kuping bersamaan. Ayo. Sekarang lagunya Ibu Dian percepat ya. Oke, siap. Mari mari mari, mari mari mari, mari kita main bersama. Pegang hidung, pegang hidung kuping bersamaan. Oke, sekarang pegang kupingnya kuping teman. Satu pegang hidung sendiri, satu hidung teman. Oke, siap. Mari mari mari, mari mari mari, mari kita main bersama. Pegang hidung, pegang kuping, pegang hidung kuping bersamaan. Ya, pelan-pelan naiknya, naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Jinjit, kakinya dijinjit, tahan. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Saya mengajak anak bergerak dan mendengarkan musik atau lagu, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka aktif, mengikuti aturan main, menggerakkan tubuh sesuai kata-kata yang ada di lagu, dan membuat kejutan-kejutan sehingga anak tertarik dan bergembira. Tidak ada perbedaan gender, anak laki-laki dan perempuan dilibatkan bersama-sama, karena tujuannya adalah memperkuat keterampilan motorik kasar dan halusnya, mengembangkan pemahaman terhadap kosakata, mempertajam pendengarannya untuk membedakan suara dan irama, mengembangkan kecerdasan visual spasialnya, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengembangkan kemampuan logika matematikanya. Dan tentu saja semua aktivitas itu sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. 1, 2, mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Sekarang lagunya dipercepat ya. Siap? Semua nyanyi, oke? 1, 2, mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda.
sudah kita lihat kan bagaimana anak-anak senang melakukan kegiatan bernyanyi dan mendengarkan musik sesuai dengan tahap perkembangannya. Setelah ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru dan orang tua murid tentang musik yang seperti apa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD, mengajak mereka melakukan kegiatan agar seluruh kecerdasan majemuknya berkembang melalui musik dan bergerak. Tadi saya sudah mengajak mereka bermain bersama ya dalam satu kelompok lingkaran. Jadi itu membuat mereka ada kerjasama. Kemudian saya mengajak mereka menyanyi lagu Naik ke Puncak Gunung gitu ya. Jadi tadi Bapak sudah lihat. Dan kita bisa lihat anak-anak ternyata senang, antusias gitu ya, dan semua bergerak dengan riang. Jadi ternyata saya percaya bahwa tidak meniru lagu dan gerakan orang dewasa pun kita bisa manfaatkan lagu-lagu anak untuk mengembangkan potensi kecerdasannya sehingga secara fisik, secara psikologis tumbuh seimbang sesuai dengan tahapan usianya. Iya Ibu, tadi aku sudah lihat di monitor itu ya, Ibu nyanyi yang pegang hidung, pegang telinga.